Shalom. Renungan kita pada hari ini dengan tema Sebab kamu ada di dalam hatiku. Filipi 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Rasul Paulus memikirkan jemaat Filipi karena mereka penuh iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul percaya bahwa mereka adalah pengikut Kristus yang tulus, sehingga pada akhirnya mereka mencapai hidup kekal di sorga. Rasul memiliki jemaat Filipi di dalam hatinya. Ia sangat mengasihi mereka. Ia mengingat mereka. Ia juga dekat dengan mereka. Mengapa? Sebab mereka adalah bukti pelayanannya. Ia mendapati mereka teguh percaya kepada Kristus di bawah penganiayaan. Sebab mereka baik dan tulus kepadanya. Jemaat Filipi memiliki tanda sebagai Kristen sejati karena mereka berpartisipasi dalam penderitaan Rasul ketika ia dalam penjara. Mereka juga berpartisipasi dalam penderitaannya ketika ia membela Injil Kristus di hadapan Kaisar Nero di Roma. Mereka ada dalam hatinya karena mereka telah mengirim Epaphroditus untuk mengunjunginya. Mereka telah menyumbangkan harta mereka untuk kebutuhan Rasul Paulus. Bantuan mereka sebagai korban yang berkenan kepada Allah. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Filipi 4 ayat 18. Dengan berpartisipasi dalam penderitaan Rasul, maka jemaat Filipi turut memperoleh bagian berkat dari penderitaan orang-orang kudus. Mereka akan memperoleh mahkota kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Dari firman Tuhan ini, kita diajarkan untuk mendukung pelayan Tuhan. Pendeta yang mengajar, yang membimbing dan mendoakan kita. Kita patut memberikan dukungan finansial untuk para pelayan Tuhan. Kita juga harus memberikan perhatian kepada mereka. Apakah dengan menelpon, mengunjungi, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kita juga memberikan dukungan untuk keluarga mereka. Misalnya pendidikan anak-anak mereka, kebutuhan akan tempat tinggal mereka. Apakah mereka hidup dalam kelayakan? Dengan demikian, itulah bukti bahwa kita adalah orang Kristen sejati, murid Kristus yang mengasihi pekerjaannya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari jemaat Filipi, teladan yang mereka lakukan, perhatian mereka, dukungan mereka bagi hamba Tuhan yang melayani mereka, yaitu Rasul Paulus. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami juga melakukan apa yang dilakukan oleh jemaat-Mu, jemaat Filipi. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya hari ini kita dapat beraktivitas dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan Yesus. Shalom.